COVID varian Lambda jadi momok baru di tengah lonjakan kasus corona di seluruh dunia. Varian terbaru ini dikenal juga dengan nama resmi C37. Varian Lambda menambah daftar varian baru yang sebelumnya sudah dikenal banyak orang, yakni Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Bahkan varian Delta yang diketahui cepat menular, kini memasuki Indonesia dan menjadi salah satu faktor drastis angka infeksi baru. COVID varian Lambda dideteksi pertama kali pada Agustus 2020 di Peru dan kini mendominasi negara tersebut. Ada sekitar 80% dari total kasus COVID-19 yang berasal dari varian Lambda. Selain Peru, sudah ada 30 negara yang mendeteksi varian Lambda, seperti di Inggris, Argentina, Brazil, Kolombia, Ekuador, dan Meksiko. Berbeda dengan varian lainnya, ahli virologi WHO menyebut varian Lambda tidak memiliki karakteristik yang lebih agresif dan masih masuk dalam varian of interest. Varian Lambda memiliki berbagai mutasi yang perlu diwaspadai. Satu varian dikatakan sebagai varian of concern jika dia memiliki 3 kriteria. Yang pertama, dia menular dengan cepat dalam waktu yang singkat. Jadi ada menular cepat dan dalam waktu yang singkat. Kemudian yang kedua, jika virulen. Virulen itu artinya varian tersebut menimbulkan keganasan ya, atau bisa menimbulkan perburukan dalam waktu cepat. Kemudian yang ketiga, jika dia escape antibody. Jadi escape antibody itu maksudnya vaksin itu kemudian tidak bisa melindunginya. Nah, kalau untuk Delta itu yang pertama dengan yang kedua, dia menular dengan cepat sekalipun kita sudah divaksin. Tetapi biasanya yang divaksin itu gejalanya lebih ringan dibandingkan kalau tidak divaksin. Sebagian besar kematian kita terjadi pada mereka-mereka yang tidak divaksin. Artinya vaksin yang saat ini diberikan kepada masyarakat masih cukup efektif dan dia tidak escape terhadap varian Delta tersebut. Nah, Lambda ini kalau Jepang sudah menemukan dia ternyata tidak, artinya vaksin tersebut tidak mampu melindungi dari varian Lambda, maka kita tentu harus lebih waspada lagi terhadap varian Lambda ini. Terkait gejala COVID varian asal Peru ini mirip dengan varian lainnya. Gejala yang umum terjadi seperti demam tinggi, batuk secara terus-menerus, dan kehilangan indera penciuman atau perasa. Menurut Public Health England, hingga saat ini tak ada bukti varian corona tersebut dapat menyebabkan penyakit yang lebih parah. Karena itu, varian Lambda masih masuk varian of interest, bukan varian of concern, yang menyebabkan peningkatan keparahan penyakit atau menular lebih cepat. Tim Liputan, Berita 1. COVID varian Lambda jadi momok baru di tengah lonjakan kasus corona di seluruh dunia. Varian terbaru ini dikenal juga dengan nama resmi C37. Varian Lambda menambah daftar varian baru yang sebelumnya sudah dikenal banyak orang. Kita akan membahasnya, pemirsa telah bergabung bersama kami, yaitu Dr. Hermawan Saputra, SKM Mars. Beliau adalah Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat atau IAKMI. Pak Hermawan, apa kabar? Salam sehat selalu, Pak. Baik, sehat Alhamdulillah. Salam sehat selalu buat kita semua. Baik, Pak Hermawan, varian Lambda melanda dunia. Apa yang bisa Anda sampaikan soal varian baru ini? Ya, tentu saja kita sudah mengetahui ya bahwa begitu banyak varian sebenarnya yang sudah menjadi hasil mutasi dari virus corona ini, penyebab COVID. Dan oleh karenanya kita tentu tidak akan kaget kalau ada varian-varian baru yang ditemukan yang menjadi bagian dari hasil mutasi. Hanya saja tentu WHO menetapkan variant of concern ya, tentu varian yang menjadi perhatian dunia karena kecepatan maupun dampaknya terhadap pemberatan kasus. Dengan halnya Lambda ini tentu kita tahu bahwa Lambda ini varian yang cukup banyak ditemukan di belahan Amerika Latin terutama ya, di Chili, Argentina, Peru dan sekitarnya, dan tentu saja bahkan beberapa kasus artikel menyebutkan Lambda ini untuk di Chili dan juga di Peru itu menyumbang 80% lebih penularan kasus yang naik signifikan di sana. Dengan demikian kalau kita belajar dari dulu kasus Alpha, Beta, Gamma hingga Delta, misalnya di Inggris, di Afrika Selatan dan juga dari India, itu rata-rata akan ada perburukan, terutama kaitannya dengan decreasing of efficacy vaksin, menurunkan kemanjuran atau efektivitas vaksin karena
kecepatannya juga. Nah ini juga yang terjadi di penurunan kasus juga, bahkan ditengarai Lambda katanya tidak mempan orang yang sudah divaksinasi, apakah dengan Pfizer, Moderna, bahkan juga dengan AstraZeneca itu tidak mempan ya, artinya sangat rapuh, gampang sekali tertular juga oleh virus Lambda. Tetapi kita sebagai seorang analis sebenarnya melihat vaksinasi itu tetap memberikan proteksi, bahwa orang pun terpapar Lambda tetap memiliki level proteksi walaupun terjadi decreasing of efficacy. Ya, Pak Hermawan, terkait dengan saking ganasnya varian Lambda ini sehingga orang yang sudah divaksinasi pun bisa terserang. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat tentang analisa secara akademiknya atau mungkin secara medisnya bahwa sebenarnya vaksinasi juga bisa memberikan proteksi kita terhadap varian-varian lainnya. Bagaimana menjawab pertanyaan ini, Pak Hermawan? Ya, kita contohkan saja ya, yang sudah kita lakukan upaya vaksinasi sejauh ini kan dengan Sinovac dan AstraZeneca, tentu saja kita sudah mengetahui juga bahwa efikasinya tidak lebih dari 90% sebenarnya. Betul. Berkisar antara 60-70% untuk Sinovac dengan AstraZeneca. Tetapi dengan itu juga bisa memberikan kemampuan terhadap tubuh kita, antibodi kita tetap akan muncul sebagai upaya untuk meminimalisir resiko. Nah, resiko kesakitan maupun kematian. Tentu kalau divaksin, resiko kesakitan itu pemberatannya akan menurun sehingga bisa terhindar dari kematian yang memang juga kita tidak inginkan. Nah, oleh karena itu vaksinasi itu tetap akan menjadi pilihan yang harus terus kita kampanyekan. Dan kita berharap memang dengan cakupan imunisasi yang menyeluruh atau vaksinasi yang menyeluruh, suatu waktu ke depan kita akan lebih bisa lagi untuk melakukan booster vaksinasi, walaupun nanti tentu saja ada segmen prioritas seperti halnya tenaga kesehatan di tahapan awal ini. Bung Andra. Ya, artinya kalau bicara vaksinasi, Pak Hermawan, vaksin dari Pfizer atau Moderna itu bisa nggak, mampu nggak misalnya mengawal tubuh kita ini biar paling tidak lebih kuat agar tidak kemasukan Lambda ini, Pak Hermawan? Pak Hermawan? Ya pemirsa, kami mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Hermawan. Kami akan terus mencoba menghubungi Pak Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia terkait dengan varian baru corona yaitu Lambda. Pak Hermawan sudah kembali bergabung? Ya, kami terus mencoba pemirsa terkait dengan diskusi kami atau diskusi kita petang hari ini, yaitu virus atau varian Lambda. Ya. Ya baik pemirsa, sambil kita menantikan kembalinya diskusi kami dengan Pak Hermawan, kami mengajak Anda untuk menyimak sebuah tayangan berita berikut ini terkait dengan ditemukannya sebuah varian yang ada di Indonesia. Terkait dengan COVID-19, sebaran varian baru virus corona di Indonesia, kita lihat datanya. Kita akan lanjutkan diskusi kita dengan Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Pak Hermawan, selamat bergabung kembali bersama kami di COVID Today. Ini kalau bicara tentang
vaksin yang digunakan, ya, kalau kita pakai misalnya Pfizer, kemudian Moderna, ya, Pak Hermawan, ini bisa nggak sih kemudian brand-brand tersebut menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk mengamankan diri kita dari serbuan Lambda ini, Pak Hermawan? Ya, sebenarnya yang harus kita pahami bahwa vaksinasi itu tetap menjadi pilihan terbaik sebenarnya. Bung Doni, Ya, halo? silakan Pak, diteruskan. Oke, jadi vaksinasi itu tetap akan mampu memberikan proteksi ya kepada kita semua dengan adanya varian apapun yang mungkin akan terjadi sebagai hasil mutasi, termasuk varian Lambda ini. Hanya saja upaya vaksinasi ini kan harus diberikan secara tepat sasaran dan berkualitas. Tepat sasaran yang kita maksud adalah segmentasi orang-orang yang beresiko. Misalnya kita kan ada nakes, kemudian ada lansia, dan orang-orang yang punya komorbid. Itu yang orang-orang yang memang memiliki sensitivitas. Sehingga kesiapan kita untuk menerima vaksin itu akan menjamin kualitas hasil vaksin. Dengan adanya kualitas yang baik, itu akan mampu memberikan proteksi terhadap varian baru, termasuk Lambda, yang memungkinkan terjadi juga di Indonesia. Karena negara-negara, walaupun negara kita ini, Bung Doni, tidak langsung direct banyak mobilitasnya antara wilayah di Amerika Latin, tapi ada negara-negara yang menjadi transit ya, seperti halnya di Amerika, kemudian Jepang, Singapura, dan lain-lain, yang boleh jadi kemampuan kita melakukan mitigasi, penyaringan, dan juga pembatasan aktivitas antar negara yang beresiko ini menjadi pintu awal. Dan juga vaksinasi juga harus disegerakan, digencarkan, sehingga pun kita punya opsi lain di luar Sinovac dan AstraZeneca yang ada, mungkin juga untuk pilihan booster ke depan. Semisalnya dengan Moderna, Pfizer, dan juga yang lain yang siap kita untuk support mengoptimalkan vaksin yang sudah ada. Iya, kalaupun kita tidak harus khawatir, di luar sana juga berita tentang ganasnya Lambda ini, tapi pertanyaan saya adalah WHO masih memasukkan varian Lambda ini ke variant of interest, bukan ke variant of concern. Bukan berarti kita tidak harus concern kan dengan Lambda ini kan, Pak Hermawan? Ya, ini kan sebenarnya dalam seminggu terakhir ya, para peneliti dunia sudah mempertimbangkan lebih serius nih, seperti halnya di Jepang dan Amerika. Beberapa pakar itu sedang melakukan kajian di laboratorium dan juga mendraftnya ke dalam jurnal akademik, seberapa parah Lambda ini melanda di wilayah Amerika Latin, tetapi juga seberapa severity cases yang mungkin ditimbulkannya. Pemberatan kasusnya rupanya terjadi, beberapa temuan bahkan orang yang sudah divaksin seperti halnya di Peru ya. Peru itu secara komunitasnya sudah melakukan vaksinasi lebih dari 60% masyarakatnya, tetapi juga ditemukan tetap percepatan transmisi kasus ini tetap terjadi tinggi. Nah, oleh karena itu vaksin tidak memberikan level proteksi yang optimal di masyarakat Peru, melainkan Lambda ini akan terus berkembang di berbagai negara dan boleh jadi ke wilayah lain. Tapi tentu saja hal itu tidak kita inginkan. Dan kalaupun suatu waktu hadir di Indonesia, kita lebih siap. Karena mayoritas warga kita sudah tervaksin, dan juga kita siap dengan protokol kesehatan yang kita sudah lebih baik. Kedisiplinannya dan juga kapasitas layanan kesehatan kita saat ini. Iya, soal siapnya Lambda kita sambut di Indonesia, Pak Hermawan, ada satu hal yang mungkin jadi kekhawatiran kita. Kenapa kita harus siap? Apakah karena misalnya Lambda ini sesuai dan cocok kalau di Amerika Latin itu kan, Amerika Selatan kayak Peru, Chile, Ekuador, Argentina, mungkin ada kemiripan dengan suhu, cuaca, atau kelembapan di Indonesia. Itu yang membuat Anda mengatakan kita harus siap, begitu Pak Hermawan? Ya, memang di sana kan juga daerah lintasan daerah tropis juga ya. Garis ekuator juga ada di sana ya. Jadi ini situasi yang sama, tapi tentu saja yang paling berpengaruh terhadap mutasi itu adalah genetik ya. Artinya komposisi genetik masyarakat di Amerika Latin kemudian bertemu dengan materi genetik dari varian Lambda ini, kalau mendapatkan kecocokan, maka akan melahirkan sebuah rantai genetik baru atau hasil mutasi yang baru. Nah, itu juga yang berlaku sebelumnya dengan varian Alpha, Beta, Gamma, bahkan Delta dan Epsilon. Tetapi dengan Lambda ini sebenarnya khusus untuk negara kita, belajar dari pengalaman sebelumnya, kita sudah menyaksikan betapa dulu di India babak belur dengan varian Delta. Demikian juga di Inggris dengan varian Alpha.
dan lainnya begitu negara lain. Nah, sekarang kita melihat di kejadian di Amerika Latin yang cukup signifikan kejadian Lambda ini, maka kita pun harus mempersiapkan diri waspada. Sehingga tadi yang saya sebut dengan filtering yang paling awal membatasi pintu-pintu gerbang antar negara, terutama penduduk yang terkontaminasi dari area sana, memperkuat laboratorium kita, terutama untuk penguatan whole genome sequencing ya. Ini saya pikir tidak bisa lagi ditawar. Pada gerbang-gerbang internasional kita, laboratorium kita bagi dalam regional di Indonesia ini, ketika ada suspek atau kecurigaan orang tertentu yang dari luar negeri dan mendapatkan ciri-ciri yang kemungkinan mengarah kepada Lambda, ini harus cepat dilakukan tracing dan akhirnya diisolasi dengan baik agar respon kita juga tepat. Bung Doni. Baik Pak Hermawan, saya ingin mengakhiri diskusi kita kali ini dengan satu pertanyaan singkat. Apa ciri-ciri bahwa orang tersebut terkena varian Lambda? Sama seperti umumnya penyakit yang disebabkan oleh COVID, bahkan secara awam kita tidak bisa mengenalnya secara langsung seperti halnya varian Delta. Tetapi yang bisa kita lihat secara khas sebenarnya dari varian Lambda ini, sebenarnya kejadian-kejadian yang batuk yang berlebihan yang seperti yang lainnya atau demam yang begitu tinggi itu sebenarnya tidak terlalu tampak di sini. Dia baru bisa terbukti itu memang seperti silent dia. Nah, baru terbukti dia ketika sudah terkonfirmasi positif dan hanya whole genome sequencing yang bisa membuktikan ini dari kalangan varian Lambda dari rantai genetiknya. Baik. Dr. Hermawan Saputra, SKM Mars, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Pak Hermawan. Salam sehat selalu. Merdeka.